Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kembali viral pernyataan daripada Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi speak up terkait dengan permasalahan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang hari ini disoal lagi oleh Roy Suryo CS pasca Subuhan menggugat di PT UN Jakarta. Apa yang dilakukan Roy Suryo ini, saya kira memang sudah menegaskan bahwa penyampaian Pak Jokowi bahwa ada tokoh di belakangnya itu jelas ada. Indikasinya sangat kuat. Kenapa mereka semua ini sangat berani menebar kebohongan secara terus-menerus, bahkan dikapitalisasi? Itu karena ada yang kendalikan. Dan ini juga mengkonfirmasi keterlambatan di Polda Metro Jaya berjalan kasus ini, karena orang ini memang boleh jadi ada kaitannya dengan tokoh yang dimaksud dengan Pak Jokowi, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi hari ini sudah bukan lagi siapa-siapa, sementara mungkin tokoh itu memiliki kekuatan besar di negeri ini. Malam hari ini ada diskusi di Kompas TV Jawa Timur. Ini saya kira luar biasa ya, karena kembali yang didiskusikan itu soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Dan di sini dengan jurus ngeyelnya kembali Roy Suryo mau menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% itu memang betul-betul palsu setelah bukunya katanya terbit. Dan di sini juga dia menyoal ijazah Gibran Rakabuming Raka yang katanya itu hanya sertifikat biasa, bukan ijazah dan tidak layak menjadi calon wakil presiden. Nah, seperti apa Pak perdebatannya? Ini kita simak secara bersama-sama. Belum usai persoalan ijazah Jokowi, kini Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah sekolah wakil presiden Gibran Rakabuming. Jokowi bilang tak mungkin tak ada yang backup isu ini. Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung di studio Kompas TV kali ini penggugat ijazah Jokowi Roy Suryo, ada di sebelah kanan saya, kemudian di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Bara JP David Pajuang. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore Mas Tiva. Terima kasih Sore sudah datang lagi di Mas Kompas TV kali ini. Belum beres masalah ijazah Jokowi yang Anda bawa ke Siapa bilang belum beres? Udah beres. Oh ya, Dengan terbitnya buku itu berarti sudah fix. selesai udah ijazah Jokowi 9. Coba dengar sendiri ya bagaimana kurang ajarnya Roy Suryo. Jadi benar-benar ini orang tidak punya rasa malu sama sekali. Silakan sahabat-sahabat lihat sendiri videonya di sana, bagaimana mimiknya Roy Suryo itu sangat menjengkelkan, memuakkan ketika dia mengatakan 99% ijazah Jokowi itu palsu dengan adanya itu buku. Jadi buku abal-abalnya itu yang kemudian membuat ijazah Pak Jokowi palsu. Kan ngeyel ini, dan ini sangat berbahaya kalau dikapitalisasi terus. Sebab ini bisa menjadi kebenaran terutama bagi mereka yang otaknya ada di dengkul dan di lutut. Ini kita lanjut ngeyelnya Roy Suryo. 9,9% palsu. Oke. Udah ada bukunya kok. Ya, ngomongin itu nanti. Belum beres di publik nih masalah di polemik-polemik itu, ditambah lagi masalah ijazah sekolahnya Wapres Gibran. Nah, Persoalan kalau temuannya apa? Gini, kalau ijazah sekolah itu memang menarik karena kan sudah ada gugatan perdata diajukan oleh Pak Subhan SHMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU minimal kan SMA. Nah, sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran itu mana. Itu aja sudah. Jadi yang inilah yang membuat saya heran ya, orang yang mengaku sebagai doktor, mengaku sebagai akademisi, kok kebodohannya sangat akut hanya karena kebenciannya terus-terus melakukan glorifikasi terhadap ijazah Gibran Rakabuming Raka. Padahal dalam aturan jelas sekali bahwa SMA dan sederajat. Ketika orang menjadi calon wakil presiden atau presiden itu, tentu ijazah yang dipakai itu adalah ijazah yang paling terakhir, yang itu ijazah sarjana. Dan tentu dilampirkan juga ijazah sebelumnya, termasuk ijazah SMA. Tetapi oleh mereka ini, para pemburu ijazah Pak Jokowi dengan Gibran, terus saja ngeyel, tidak mau menerima kebenaran. Inilah yang saya maksudkan. Kalau terus-terusan di kapitalisasi isu ini, maka ini akan menjadi kebenaran oleh orang-orang yang memang otaknya tidak dipakai berpikir.
Ini saya SMA-nya nggak ada. Kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan. Itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia itu hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan Anda pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat itu. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kamu tidak percaya dengan lembaga yang ada di Indonesia yang memang secara otoriti punya hak untuk melegitimasi itu, lalu lembaga apa yang kamu mau percaya? Lebih bagus kamu meninggalkan Indonesia saja. Inilah efek dari keterlambatan Polda Metro Jaya mau mengusut kasus ini. Membuat para kucluk ini semakin kurang ajar, semakin merajalela. Makanya ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa ada tokoh di belakangnya karena tidak mungkin berlama-lama isu ini, itu saya semakin yakin bahwa termasuk saya kira tokoh inilah yang membuat Polda Metro Jaya sampai hari ini tidak berani mentersangkakan ini makhluk. Congornya memang tidak bisa dijaga, sahabat. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, ya, kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulan, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu kan aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. Padahal kita sudah menyaksikan bagaimana teman alumni Gibran bicara terkait dengan ijazahnya Gibran itu karena dia satu alumni. Tetapi mereka memang bebal, niatnya memang mau mempermalukan orang, mau mendegradasi orang, mau merusak nama orang. Apapun yang disampaikan oleh siapapun yang menyampaikan itu, dia tidak akan percaya. Karena sekolah dinas saja yang sudah mengeluarkan stempel bahwa itu disetarakan, dia juga tidak percaya. Makanya saya tidak habis pikir, kenapa makhluk ini dibiarkan berkeliaran terus. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih, apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Oke. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Anda melihat alasan ini masuk akal nggak, Bung David? Jadi gini, Mas Roy harus dengar juga ya. Ini dari Barajipe ini. Ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, benar itu. Nah, yang kita takutkan, Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini. Pertama, soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo lewat verifikasi KPUD, masuk menjadi calon cawapres melewati verifikasi KPU pusat. Nah, kemudian di Undang-Undang Pemilu nomor Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diadusir oleh Mas Roy itu bunyinya, itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya, dari Orchard Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ya. ketika pendaftaran dan itu sudah dijawab dengan Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik bahwa sudah diverifikasi masuk, makanya diketukan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di
di Sydney, Itu Australia. SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu Kasihan ketika ini syarat orang betul-betul minimal ya. Tidak ada terlampaui, malunya. maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya oleh terangkan masing-masing. kalau pokoknya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi Coba sudah dengar ya bagaimana dijelaskan oleh Pak David, tapi tetap ngeyel Roy Suryo ini. Jadi dia tidak akan pernah mau menerima penjelasan siapapun. Karena memang targetnya hanya satu. Bagaimana Pak Jokowi itu dipermalukan dengan seluruh keluarganya. Jadi dia tidak akan pernah berhenti. Karena biar bagaimanapun para politisi yang main di belakangnya ini Roy Suryo, saya punya keyakinan ini memang by design untuk 2029. Jadi mereka tidak akan pernah percaya apapun yang disampaikan oleh orang dan siapapun yang menyampaikan itu. Bareskrim saja hasil uji forensiknya soal ijazah Pak Jokowi dia tidak percaya. UGM saja yang mengeluarkan ijazah sudah bicara dia tidak percaya. Karenanya orang seperti ini memang narasinya harus dilawan terus. Kenapa? Karena kalau tidak dilawan, tidak diluruskan, tidak diimbangi, maka ini akan menjadi kebenaran bagi orang-orang yang otaknya kerdil. Dan kelompoknya itu rata-rata seperti itu. Apalagi didasari dengan kebencian yang akut, dendam yang tidak berkesudahan. Nah, satu-satunya jalan, hemat saya, bahwa Polda Metro Jaya harus tegas mempercepat kasus ini. Oleh karenanya Polda Metro Jaya juga jangan menyalahkan masyarakat kalau pada akhirnya nanti kalian yang akan diubar. Karena dianggap kalian ini ketakutan dengan Roy Suryo atau orang-orang yang ada di belakang Roy Suryo, tokoh sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ada tokoh di belakangnya, makanya isu ini digoreng-goreng terus sampai hari ini bertahan. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan Roy Suryo ini dalam minggu ini ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.